Assalamualaikum teman beranda Trisa semuanya. Apa kabar? Teman beranda Trisa semuanya, menjalani profesi sebagai seorang bidan ternyata tidak tertutup kemungkinan untuk bisa menjalankan wirausaha. Seperti halnya tamu kita pada hari ini yang hadir pada beranda Trisa adalah Bidan Editya Yuniawati. Bidan Edit memiliki bisnis yoga untuk ibu hamil, juga bisnis perawatan bayi pasca kelahiran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak obrolan saya bersama dengan Bidan Edit. Assalamualaikum, Mbak Edit. Waalaikumsalam, Bu Siwi. Alhamdulillah. Kondisinya sekarang semakin segar. Mbak Editya sedang hamil 4 bulan. Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar-lancar sampai nanti kelahiran ya. Ya, amin, Bu. Terima kasih. Mbak Editya Yuniawati. Saya mengenal Mbak Edit itu ketika masih kuliah di kebidanan, gitu ya. Sekarang kemudian sudah menikah, lalu kemudian yang saya tahu dari Instagramnya, ternyata sekarang membuka bisnis Bidan Editya. Jauh pula dari Surabaya. Di Cikarang, di Bekasi, gitu. Gimana nih cerita awalnya bisa merintis usaha Bidan Editya? Monggo silahkan. Iya. Untuk merintis usaha ini sebenarnya dimulai sejak saya pindah, Bu, di Cikarang, sekitar akhir Desember kemarin. Saya mencoba untuk membaca pasar dulu, Bu. Ini kebutuhan masyarakat di sini apa ya? Terus ternyata dalam 1 bulan, ternyata banyak bayinya. Terus belanja-belanja di mas-mas pedagang sayur kan itu menjadi sebuah sarana komunikasi ya, Bu. Oh, ternyata banyak ibu hamil. Oh iya, terus tanya-tanya, Bu, Ibu olahraga nggak? Enggak. Sekarang keluhannya apa? Banyak sekali keluhan. Akhirnya di situ mulai dari membaca pasar. Oh, ternyata keahlian saya bisa dipakai di lingkungan ini. Seperti itu awalnya. Iya, mungkin aja kalau misalnya nggak punya ilmu di kebidanan dulu, nggak muncul naluri bisnis, membaca peluang bisnis itu ya Mbak Edit ya? Iya, benar sekali. Karena kemarin kan sempat kuliah itu beberapa tahun, kuliah tentang filosofi bidan, filosofi ibu, kemudian ditambah lagi kemarin akhir semester kan diajarin tentang kewirausahaan, Bu, tentang membaca pasar, tentang mengelola market, dan lain sebagainya. Itu jadi, oh ini ternyata yang dibilang membaca pasar, oh ternyata ini caranya untuk membaca market ya. Luar biasa banget sih, Bu. Ya. Hasilnya dari pembelajaran kemarin. Alhamdulillah. Iya. Mbak Edit, sebenarnya Bidan Editya ini layanan bisnisnya atau nawarin bisnisnya apa aja? Layanannya apa aja nih? Kalau untuk Bidan Editya sendiri tuh, Bu, sebenarnya kan kalau bidan itu melayani daur hidup perempuan dari bayi sampai lahiran sampai nenek. Cuman kalau khusus untuk Bidan Editya, saya melayani untuk persiapan persalinan, Bu. Misalnya yoga, kemudian setelah persalinan saya bisa membantu dalam perawatan bayi baru lahir. Kemudian setelah bayi baru lahir, anaknya butuh masas, menuju ke proses perkembangan berikutnya itu saya juga membantu di proses masas tersebut, proses pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi nggak cuma yoga aja ya Mbak Edit ya? Yang saya baca di Instagram itu kan ada tuh pengumumannya itu, oh ternyata yoga gitu. Tapi saya pikir sih cuma yoga aja. Ternyata juga ketika nanti sudah melahirkan, perawatan untuk ibu pasca melahirkan juga ada, dan juga bayinya, begitu. Benar. Wah, ternyata iya, benar, Bu. Bidang dari ilmu kebidanan itu juga untuk terkait bisnis sangat terbuka berbagai macam peluang ya. Iya. Kalau menurut saya itu bidan adalah apa ya, ilmu yang luar biasa, bermanfaat banget, Bu. Soalnya kan di lingkungan itu ibu-ibu pastinya. Ibu-ibu pastinya hamil. Hamil butuh kenyamanan, dibantu dengan yoga. Setelah lahiran, mereka pasti beradaptasi dengan tubuh, terus pasti masih
rada-rada lupa ingat bagaimana merawat bayi. Disitulah jadi peluang besar sebenarnya untuk bidan melakukan sebuah ini kewirausahaan, Bu. Rasanya seperti itu. Betul. Berarti Mbak Edith, saya tadi berpikir gitu bahwa ternyata ranah di dalam kebidanan itu tidak hanya melayani ketika seorang ibu itu melahirkan gitu. Nah, Mbak Edith, sejauh ini nih ketika menjalankan suatu bisnis bidan Edith ya, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi itu apa aja? Kalau sejauh ini tantangannya itu luar biasa banyak sebenarnya sih, Bu. Yang pertama itu kepercayaan dari masyarakat di lingkungan. Kebetulan saya kan baru pindah Desember kemarin tuh, Bu. Jadi mengambil simpati mereka, biar percaya kepada saya, percaya bahwa saya bisa membantu mereka, percaya bahwa saya bukan orang yang niat jahat, itu luar biasa banget prosesnya. Dan alhamdulillah karena niat baik, semuanya berjalan lancar, dibantu sama orang-orang. Oh, ternyata seperti ini bedanya. Oke, berarti itu tantangan yang pertama mungkin adalah bagaimana meyakinkan masyarakat terhadap si pelaku usaha terhadap Mbak Edith sendiri begitu. Kalau tantangan dari pandangan masyarakat terhadap bisnis yoga sendiri gimana tuh Mbak? Atau mungkin terhadap layanan yang lainnya seperti pijat bayi, lalu juga tadi perawatan bayi baru lahir, bagaimana itu? Apakah ada tantangannya di situ? Iya. Kalau untuk tantangan yoga sendiri sih memang sangat berat sih, Bu. Karena di masyarakat umum banyak mereka itu mengalami keluhan tapi mereka simpan sendiri. Misalnya, Bu, mereka keluhannya nih sakit pinggang, terus nanya ke siapa gitu, oh tuh udah biasa karena perutnya udah besar, atau mungkin mereka kakinya bengkak gitu, oh itu biasa, itu karena gini gitu ya, Bu. Terus ketika saya bilang, Bu, itu bisa loh diperbaiki dengan cara yoga, yuk kita yoga, mulai 1-2 orang merasakan manfaat, terus manggil lagi temennya, ternyata dari mulut ke mulut itu juga bisa membuat sebuah kepercayaan itu menjadi kuat sih, Bu. Karena ketemu teman ngasih tahu, ternyata benar, dan itu merupakan suatu tantangan. Contohnya nih, Bu, ya, mohon maaf kalau misalnya ibu-ibu sakit pinggang. Kemarin, Bu, aku kok duduk di sofa 5 menit itu udah pegel banget. Kalau bangun itu harus ditarik sama suami saya. Loh, kok bisa? Nah, pas ayo kita ikut yoga. Nah, pas ikut yoga, itu pasiennya dibalap sekeras ini aja, Bu, 2 jam, 1,5 jam itu mereka terheran-heran. Loh, kenapa ya nggak pegel? Ada apa sebenarnya? Padahal ini kayu, sedangkan saya duduknya di sofa. Itu merupakan salah satu merubah mindset bahwa kehamilan, sakit-sakit, pegel-pegel, keluhan itu sebenarnya bisa diatasi dengan perubahan perilaku tentunya. Dengan perubahan latihan juga gitu. Mungkin selama ini kan masyarakat tapi itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh ibu hamil begitu ya. Oke. Kalau untuk bener, yang tadi tentang pijat bayi atau perawatan bayi baru lahir gitu. Tentunya pasti ada tantangan ya, bagaimana meyakinkan masyarakat. Apa tuh tantangannya? Kalau untuk perawatan bayi baru lahir sama pijat bayi itu lebih menantang lagi menurut saya sih, Bu. Karena di sini kan banyak ibu-ibu yang sudah mempercayai dukun bayi. Kita kan sudah tahu bahwa dukun bayi sudah ada sejak lama. Tapi kekurangannya adalah dukun bayi itu benar misalnya pijatnya, tapi beliau itu kan dari turun-temurun. Nah, kalau misalnya ilmu kebidanan itu adalah ilmu alamiah, ilmu apa ya istilahnya, ilmu yang memang sudah dipakein jurnal, sudah keren banget lah istilahnya. Uji secara medis gitu kali ya? Ya, maaf. Jadi secara medis itu mereka lebih enggak di ibu sana segini aja, itu kan cuma bayi baru lahir dimandiin misalnya, Bu. Tapi si dukun bayi kan tidak tahu
oh bayinya ternyata kuning, oh tali pusarnya ternyata busuk. Nah sekarang ilmu sekarang kan bayi tidak diwajibkan lagi atau bahkan dilarang untuk memakai bedak karena takutnya pas dihirup kan tersumbat saluran nafasnya Bu. Hal-hal seperti itu yang membuat oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata gurita itu boleh ketika bayi sudah di atas 2 bulan, ketika nafasnya sudah mulai dari paru-paru dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya membuat tantangan tersendiri Bu. Sama kayak halnya dengan pijat Bu, pijat bayi kan bayi nangis tetap aja dipijit-pijit gitu ya Bu ya. Gimana pun caranya pokoknya dang les dang bar. Tapi ketika pijit sama praktisi sama baby master sendiri itu kan membuat moodnya happy, dia bisa main, dia bisa dipijit sambil netei. Jadi ketika selesai dipijit si bayi juga tidak merasakan trauma dan hal-hal itu yang membuat mereka oh iya ya kalau misalnya di dukun bayi itu dipijatnya itu kasar banget, dia nangis meronta-ronta, pokoknya sedang selesai. Tapi kalau di sini mengikuti mood, akhirnya bayinya tidak trauma gitu sih Bu, Iya. kurang lebihnya. Wah, benar-benar loh Mbak Edit, ini benar-benar saya kebayang deh bagaimana tantangannya, karena kan Mbak Edit berusaha untuk meyakinkan masyarakat tentang merubah kebiasaan yang turun-temurun, lalu kemudian sekarang dibawa ke ranah medis gitu, yang kemudian mungkin masyarakat perlu waktu untuk yakin gitu. Ya. Iya Bu. Mbak Edit, sejauh ini nih, ya, selama Bu. Mbak Edit melakukan bisnis ini, ada nggak sih pengalaman yang mengesankan gitu yang kemudian justru memicu Mbak Edit untuk bisa lebih baik lagi dalam merancang bisnis Bidan Editya ini? Mungkin pengalamannya dari pasien. Iya, pengalaman itu luar biasa banget Bu. Jadi kalau di ilmu kedokteran gitu ya Bu, ilmu kebidanan, bahwa pasien adalah guru kita itu memang sangat benar. Jadi ketika pasien itu mempunyai keluhan, otomatis kita sebagai praktisi itu menemukan bagaimana caranya agar masalah itu dapat solusi. Jadi saat misalnya yoga, ibunya ternyata diam-diam menyimpan rasa sedih ketika kita melakukan latihan pernafasan, Bu. Kita bilang sama ibunya bahwa kita harus berbicara sama semesta, berterima kasih sama tubuh, berterima kasih kepada bayi, karena sudah percaya kepada kami. Itu tiba-tiba rasa mereka ngomong dalam hati itu, saya merasa merinding sendiri Bu. Tring. Saya juga merinding loh ini loh dengerin. Luar biasa banget Bu. Oh terus ketika mereka buka matanya sembab, hidungnya merah, itu rasanya, Bu, gimana perasaannya? Sudah lega? Sudah Bu Bidan, sudah tenang, dan lain sebagainya. Itu salah satu proses, wow, ternyata dengan proses mereka, saya dan mereka saling mengenal, ternyata banyak hal yang bisa dipelajari satu sama lain. Bukan hanya mereka yang belajar yoga kepada saya, Bu, tapi saya juga belajar dari mereka. Wow, ternyata mereka juga butuh teman untuk ngobrol. Yoga pun itu sebenarnya juga ngobrol sama tubuh. Jadi mereka juga kadang kala ya Bu, ini hamil. Terus ibunya sibuk banget itu di dapur misalnya, atau sibuk ngurusin pekerjaan rumah kan. Mereka belum, istilahnya jarang sekali untuk ngomong sama bayi, jarang sekali ngomong sama diri sendiri, berterima kasih. Dan waktu yoga adalah waktu yang baik saat mereka fokus pada diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mempunyai quality time saat proses yoga. Gitu. Paling tidak ada waktu untuk kemudian berbicara pada dirinya sendiri, dan juga itu pasti akan ngaruh pada bagaimana nanti kelancaran pada proses kelahiran ya Bu Bidan ya. Persalinan. Iya, pasti. Dan kemarin alhamdulillah Bu, ada beberapa pasien saya itu yang luar biasa apresiasinya, Bu Bidan, iya, makasih ya, saya lahiran tanpa dijahit sama sekali. Saya lahiran itu tenang sekali. Saya lahiran itu seperti, saya kan mengibaratkan bahwa kepala keluar dari jalan lahir itu seperti bola kasti yang keluar melalui kos kaki gitu ya Bu, lentur.
lembut sekali Bu bilang terima kasih ya, seperti itu Bu. Jadi wow, ternyata luar biasa. Jadi mereka harus Pengalaman perlu yang kayak disugesti gitu. seperti itu ya, Mbak Edith ya? Iya Bu, Iya, iya. iya. Jadi sugesti itu luar biasa berpengaruh banget sama emosional mereka Bu. Dan Iya, mereka akhirnya percaya bahwa tubuhnya itu sangat pintar. iya, iya. Mbak Edith, usia masih sangat muda nih. Ya, Yang kepikiran tadi saya adalah sebagai masyarakat baru yang ada di Cikarang, lalu kemudian berusaha meyakinkan pada masyarakat di sekitar bahwa ini loh ada layanan bidan yang terpercaya gitu. Yang saya pikir adalah kalau ternyata pasiennya Mbak Edith itu orang yang sudah lebih tua umurnya atau sudah pernah melahirkan berkali-kali, kebayang nggak sih bagaimana meyakinkan mereka? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? banyak sekali. Jadi saya termasuk rumah tangga sangat junior di sini. Semua adalah senior-senior saya Bu Siwi, ya ampun. Jadi ketika mereka apa namanya bilang, hah yoga, aku biasa aja nanti lahiran seperti ini. Tapi caranya untuk mendekatkan mereka itu adalah sering komunikasi sih sebenarnya Bu. Jadi ketika kita memberikan sebelum dia minta kita berikan itu rasanya, oh ternyata bidan Edith walaupun masih muda ternyata itu perhatian. Jadi rasa perhatian yang terus menerus diberikan akhirnya menimbulkan rasa percaya menurut saya. Kayaknya selama saya apa ya Bu ya di sini nyoba itu, oh ternyata dengan perhatian mereka juga bisa menimbulkan kepercayaan. Jadi tidak berhenti untuk memberikan sebuah perhatian. Hebat loh, Edith. Bener loh. Iya, Mbak Edith, apa nih Iya Bu. cita-citanya untuk bisnis bidan Edith 5 tahun yang akan datang? Duh, kalau mau bilang 5 tahun akan datang banyak banget Bu. Harus bermimpi dong. Saya pengen, Harus iya. bermimpi. Jadi luar, jadi mimpi saya itu termasuk saya termasuk orang yang punya mimpi dan kata orang sih suka mimpi besar. Dan semoga mimpi-mimpi itu terwujud ya Bu Siwi. Saya pengen Amin. itu amin. Di sini itu bidan Edith tidak hanya melayani yoga untuk persiapan persalinan tentunya, tidak hanya melayani bayi yang baru lahir dan ibu yang baru melahirkan, tapi ke depan bidan Edith juga walaupun saya belum bisa berkecimpung langsung misalnya menolong persalinan, saya juga ingin Bu suatu waktu ketika mereka butuh dukungan, tolong bantu saya untuk melahirkan, bimbing saya. Jadi ketika itu bisa dibilang doula Bu, bidan doula. Jadi bidan yang membantu persalinan tanpa menolong. Jadi ketika proses persalinan kan butuh waktu untuk tahu apa ini, butuh bimbingan nafas dan lain sebagainya, butuh dukungan. Jadi pengennya bidan Edithia juga ke depan pengen menjadi sebuah doula ketika ibu-ibu di sekitar bahkan jauh dari ini, pengennya kalau misalnya ibu-ibu yang sudah kenal sama bidan Edithia itu adalah ibu-ibu yang akan melahirkan tanpa trauma sih Bu. Yeah. Jadi mereka tidak usah takut, ngeri tentang proses persalinan dan happy terus sampai anaknya SD, nggak ada stres-stres, pengennya gitu. Ada tempat praktek sendiri. Gitu iya, ya. Bu. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini, saya memberi kesempatan untuk bidan Edith untuk menyampaikan motivasi pada teman-teman yang saat ini sedang kuliah di kebidanan ataupun teman-teman yang kuliah di bidang kesehatan yang lainnya, bahwa kewirausahaan itu diperlukan untuk apapun profesinya, termasuk profesi tenaga kesehatan seperti bidan Edith. Monggo, silahkan. Baik, untuk teman-temanku tercinta, teman-teman bidan, teman-teman perawat, tidak ada salahnya dan
ilmu kewirausahaan itu adalah ilmu yang luar biasa hebat menurut saya, karena ilmu tentang kebidanan maupun keperawatan ataupun ilmu lainnya itu bisa dilakukan dengan kewirausahaan, teman-teman. Jadi kita bidan atau perawat itu tidak hanya kerja di rumah sakit, tapi juga kita bisa mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita dalam masa penantian belum bisa keterima PNS mungkin, atau belum keterima di CV sana, belum ada yang manggil, CV sini belum ada yang manggil, nggak usah takut. Karena ilmu kita yang kita pelajari di kampus, ditambah dengan ilmu kewirausahaan, tidak akan membuat kita nganggur kok. Percaya, semua pasti ada jalan. Mantap. Ya, terima kasih Bidan Edit sudah mau berkunjung ke Beranda Trisa, sudah mau sharing. Tentunya sharingnya pasti akan sangat memotivasi teman-teman yang mungkin saat ini sudah memiliki panggilan hati untuk berwirausaha, akan lebih mantap ketika mendengarkan motivasi dari Bidan Edit. Semoga Bidan Edit dalam kondisi sehat terus, lalu niat mulianya untuk membantu para sesama ibu untuk kemudian bisa melahirkan dengan happy dan juga tetap sehat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat ya Bidan Edit ya. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak Bu Siwi. Sama-sama. Suatu kebanggaan bisa dibimbing sama Bu Siwi. Terima kasih juga. Alhamdulillah diskusi seru dengan Bidan Editya tentang kewirausahaan yang dijalankan oleh seorang bidan telah selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh tamu saya yang sangat energik, Bidan Editya Yuniawati. Sampai ketemu pada episode yang lainnya lagi. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.